sejarah pemikiran agama yang diambil dari mata kuliah metodologi studi Islam. Jadi di sini saya menerangkan bahwa sejarah pemikiran Islam itu ada beberapa alasan sulitnya mengartikan kata agama tersebut. Sebagaimana yang dituliskan oleh Ahmad Mukti Ali, ia menulis bahwa pengalaman agama adalah soal batin, subjektif, dan sangat individualis sifatnya. Kemudian saya juga pernah membaca dari artikel Abu Dinazar yang mengutip tulisan Zazikah. Dia juga menulis bahwa karena pengalaman agama yang subjektif dan individual, di mana setiap orang akan merasakan pengalaman agama yang berbeda dari orang lain. Artinya, pengalaman kita dengan pengalaman orang lain berbeda pemikirannya. Di samping itu, tampak bahwa umumnya orang lebih condong kepada mengaku beragama, padahal ia tidak menjalankannya. Selanjutnya, agama mempunyai unsur karakteristik, yaitu ada 4. Yang pertama, unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib. Kekuatan gaib tersebut dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam. Dalam agama primitif, kekuatan gaib dapat mengambil bentuk benda-benda yang memiliki kekuatan misterius. Dewa-dewa dan Tuhan-Tuhan, atau Allah dalam istilah yang lebih khusus dalam agama Islam. Kepercayaan pada adanya Tuhan adalah dasar yang utama sekali dalam paham keagamaan tersebut. Unsur yang kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik. Hubungan baik ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk peribadatan, selalu mengingatnya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Unsur ketiga, untuk respon yang bersifat emosional dari manusia, respon tersebut dapat mengambil bentuk rasa takut, seperti yang terdapat pada agama-agama monoteisme. Selanjutnya, respon tersebut dapat pula mengambil bentuk penyembahan seperti yang terdapat pada agama-agama monoteisme tersebut, dan pada akhirnya respon tersebut mengambil bentuk dan cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan tadi. Dan yang keempat, unsur paham adanya yang berkudus dalam bentuk kekuatan gaib. Artinya kitab suci kudus itu dianggap gaib sama mereka. Dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan, tempat-tempat tertentu, peralatan-peralatan untuk menyelenggarakan upacara dan sebagainya. Itulah dia pemahaman kudus dalam kekuatan gaib tersebut. Jadi, pada intinya, agama itu adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab sucinya masing-masing, yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, kemudian di subbab kedua, judul besar kedua, yaitu fungsi agama dalam kehidupan manusia. Apa itu fungsi agama dalam kehidupan manusia? Apa-apa aja fungsinya bagi kehidupan kita? Yang pertama itu sebagai pembimbing dalam hidup, pengendalian utama kehidupan manusia, yang kepribadiannya mencakup segala unsur pengalaman pendidikan dan keyakinan yang didapatnya sejak kecil. Dan yang kedua, sebagai penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya atau lemah imannya akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup. Bahkan ia menyesali kehidupannya dan berpikir pesimis, beda dengan halnya orang yang beragama. Mereka akan merasa hidupnya itu tenang. Orang yang memiliki iman apabila diberikan cobaan maka dia akan menerima. Lalu yang ketiga, penentram batin. Jadi agama itu bisa buat hati kita tentram, batin kita tentram. Jika orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan,
Tak peduli apakah orang itu kaya ataupun miskin, pasti akan selalu merasa gelisah jika dia nggak beriman kepada Allah. Dan yang keempat, pengendalian moral. Pelajaran moral dalam Islam sangatlah tinggi. Artinya pengendalian moral dalam Islam itu seperti menghormati orang lain, tidak melawan orang tua, saling menghormati satu sama lain, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, meningkatkan keyakinan dalam beragama. Dalam ajaran Islam sendiri, keberadaan akan keyakinan tersebut tergambarkan dalam konsep rukun iman kita. Yang kita harus yakini akan keberadaan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan malaikat, keberadaan kitab suci kita, Al-Quran, keberadaan Nabi, dan keberadaan qada dan qadar. Oke, selanjutnya untuk subbab yang ketiga, kita masuk ke kebutuhan manusia terhadap agama. Perlunya manusia terhadap agama memiliki alasan dengan 3 alasan. Yang pertama itu ada fitrah manusia. Manusia memiliki fitrah keagamaan pertama kali dijelaskan dalam ajaran Islam. Artinya, yakni adalah agama kebutuhan fitrah manusia. Dan yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Faktor lainnya manusia memerlukan agama, karena di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan, manusia juga memiliki kekurangan. Jadi tidak hanya sempurna, manusia juga memiliki kekurangan. Dan yang ketiga, tantangan manusia. Faktor lain manusia memerlukan agama Allah adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Oke, selanjutnya pada subbab keempat, yaitu doktrin kepercayaan agama. Seperti kita ketahui, doktrin itu ajaran agama atau norma yang diambil dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah itu sendiri. Ada 5 aspek doktrin kepercayaan agama Islam, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang arti penting agama bagi manusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.